semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kita di dalam pelajaran PJOK. Kali ini kita akan menjelaskan tema 2, ST1 dan ST2 dengan judul yaitu melakukan kombinasi gerakan memutar dan meliukkan badan. Di dalam gerakan memutar dan meliukkan badan ini kita mempunyai dua cara. Yang pertama itu melakukan gerakan memutar dan meliukkan badan. Yang pertama itu ada 9 cara atau teknik. Yang pertama, di sini juga kamu bisa lihat gambarnya pada buku cetak kamu itu halaman 17 sampai dengan halaman 18. Oke, yang pertama itu badan kamu harus berdiri tegak. Setelah itu kepalkan kedua tangan kamu, letakkan di pinggang. Setelah itu putar badan ke kanan, ingat ke kanan, lalu ke kiri, ke kanan, lalu ke kiri. Setelah itu kamu kembalikan badan kamu berdiri ke dalam posisi berdiri tegak. Setelah itu kamu rentangkan tangan kamu, lalu kedua tangan ke depan. Setelah itu putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Nah, selanjutnya adalah kamu itu tangan yang tadi setelah membungkukkan itu putarlah badan ke bawah, putarlah badan ke kanan bawah ya. Berarti lalu ke kiri juga. Setelah kamu lakukan gerakan itu, lalu liukkanlah badan kamu ke atas, atau bisa juga disebut melentingkan badan. Selanjutnya itu melakukan gerakan memutar dan meliukkan badan yang kedua. Itu bisa kamu lihat di buku cetak dan kamu lakukan di rumah. Kamu bisa lihat di halaman 33 sampai dengan halaman 34. Oke? Kita akan membahas tentang melakukan gerakan meloncat dan melompat dalam permainan loncat tali. Oke, yang pertama itu melakukan loncat tali dengan dibantu oleh 2 orang teman. Di sini melakukan gerakan loncat tali yang dibantu oleh 2 orang teman, kamu bisa lihat di buku cetak kamu itu pada halaman 72. Kamu bisa lihat contoh dari melakukan gerakan loncat tali yang dibantu oleh 2 teman. Oke, tadi sudah kamu perhatikan videonya. Alat yang digunakan untuk permainan lompat tali adalah tali atau karet. Nih, karet gelang. Bisa kamu jalin, dia akan membentuk sebuah tali seperti tali panjang nanti karetnya. Lalu tata cara untuk melakukan loncat tali itu yang dibantu oleh 2 orang teman ada 4 cara. Yang pertama, kaki lurus dengan lengan menggantung di depan tubuh. Tubuh
Posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Tubuh melesat atau meloncat cepat ke udara dengan tangan terbuka ke atas, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Tadi kamu sudah perhatikan kan videonya? Lalu kita lanjut dengan melakukan lompat tali yang dilakukan sendiri. Oke, untuk melakukan gerakan lompat tali yang dilakukan sendiri itu tali yang kita bisa gunakan untuk permainan ini yaitu tali untuk bermain skipping. Bisa perhatikan, ini dia. Ini kita gunakan untuk melakukan lompat tali yang dilakukan sendiri. Nah, kamu bisa perhatikan video ini contoh dari melakukan gerakan lompat tali yang dilakukan sendiri. Selanjutnya adalah ST3 mengenai kombinasi gerak memutar badan dan menekuk badan dalam permainan serta melakukan permainan tapak gunung. Oke, yang pertama itu mengenai kombinasi gerak memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Itu bisa kamu lihat atau kamu baca di buku cetak. Itu terdapat di halaman 124 sampai dengan halaman 125. Kamu bisa meniru gerakannya. Oke, itu kita lanjut permainan tapak gunung. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan-gerakan. Nah, di sini ada 3 gerakan yang digunakan untuk permainan tapak gunung. Yang pertama itu gerakan melompat, gerakan menekuk, dan gerakan memutar. Nah, di situ kamu bisa lihat di buku cetak pada halaman 140 permainan tapak gunung. Dalam permainan tapak gunung ini ada 2 sikap yang harus kita ingat. Yang pertama itu sikap sportif dan yang kedua sikap sabar untuk menunggu giliran. Ini adalah ST4. ST4 di sini kita akan membahas mengenai melakukan gerakan mendorong dan menarik teman serta melakukan permainan menjaring ikan. Oke, melakukan gerakan dan mendorong dan menarik badan. Kamu bisa lihat itu di buku cetak ada di halaman 172. Cara permainan mendorong dan menarik teman. Tata caranya kamu bisa baca di buku catatan yang sudah Miss bagi di tempatbelajarku.com. Selanjutnya adalah permainan menjaring ikan. Oke, permainan menjaring ikan ini mempunyai tata cara. Yang pertama, kamu harus membentuk sebuah kelompok. Sebuah kelompok itu masing-masing terdiri dari 12 orang. Lalu dalam satu kelompok itu dibentuk menjadi 2 grup. Berarti grup yang pertama terdiri dari 5 orang boleh. Grup yang kedua juga terdiri dari 7 orang juga boleh. Lalu buatlah 2 lapis lingkaran. Kamu bisa lihat contohnya itu di halaman 187 sampai dengan halaman 190. Setelah itu kamu buat 2 lapis lingkaran yang sudah sebutkan tadi sebelumnya. Lingkaran yang dalam berisi 5 orang. Lalu nanti lingkaran yang kedua atau lingkaran yang luar itu berisi 7 orang. Kedua kelompok berdiri saling berhadapan. Setiap kelompok harus saling berpegangan tangan dan angkat tangan, kemudian letakkan di depan secara bersamaan. Jika menyebut jaring, maka lingkaran yang luar maju ke depan dengan memperkecil lingkarannya. Setelah itu lingkaran dalam bergerak mundur dan memperkecil lingkaran yang seakan-akan tertangkap jaring. Apabila dengar kata ikan, maka lingkaran luar itu menarik tangan dan mundur memperbesar lingkarannya. Lingkaran yang dalam bergerak maju dan memperbesar lingkaran yang seakan-akan ikan yang akan keluar dari jaring. Anak-anak, cukup sekian penjelasan mengenai video pembelajaran hari ini. Miss harap anak-anak paham. Jangan lupa baca juga kembali buku catatannya. Cukup sekian dan terima kasih.